jatuhnya tuh kayak gini bang, kayak ke belakang gitu langsung gitu. Itu dia punggung sebelah kirinya besi. Itu tertancap besi. Itu terus bang. Akhirnya saya ngelamar ke salah satu perusahaan kontraktor itu di daerah Jakarta. Saya keterima sebagai pengawas lapangan juga di proyeknya. Untuk job desk dan pengerjaan dan lain-lainnya itu hampir sama seperti yang sebelumnya saya lakuin di proyek sebelumnya. Itu saya mencakup dari mencatat invoice lah, bahan material proyek, sampai buat maintenance para pekerja proyek dari segi K3-nya, keamanan kerjanya, SOP kerjanya seperti apa, seperti itu. Lalu saya ini di 4 bulan pertama ya, 4 bulan pertama saya kerja di proyek tersebut, itu semua berjalan lancar aja. Itu nggak ada hal-hal yang aneh menurut saya, karena kan di awal itu kan kita mau proses pengurukan tanah. Dari situ mungkin hanya ada kayak ketika kita gali tanahnya itu ada kayak akar pohon lah yang nggak bisa, itu benar-benar nggak bisa dipakai tenaga manusia, harus pakai mesin gitu untuk diangkatnya. Ya mungkin kejanggalan-kejanggalannya yang seperti itu aja. Terus ketika kita gali untuk pondasi, untuk mau bikin pondasi buat cakar gedung itu banyak tiba-tiba ada keluar air yang notabene gini. Ketika kita memilih lokasi untuk pembangunan gedung tersebut kan harusnya memang yang sudah memang kriterianya masuk untuk gedung tersebut kan. Nah ini tiba-tiba ada air yang itu kita kuras nggak habis-habis. Kita sudah berapa orang nih, kita iniin lagi, kita keluarin lagi airnya. Itu sampai ya manggil orang pintar terdekat lah di situ setempat, baru bisa lanjut lagi kerjaannya. Paling case-nya kayak gitu tuh sebelum di 4 bulan awal saya kerja. Sampai akhirnya di bulan kelima ketika saya jadi pengawas proyek itu, ada salah satu pekerja saya nggak bisa sebutin namanya ya. Jadi kondisinya gini, ketika kita di proyek itu biasanya kita start itu jam 9 pagi sampai closing jam 10 malam. Jam 10 malam itu ada pekerja saya